semua, saya Praewa. Selamat datang ke saluran saya. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di Mongolia Dalam. Tentang seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Huge Jiletu. Mulai sekarang saya akan memanggilnya A. Nasibnya berubah total karena sebuah kasus pembunuhan. Waktu membawa kita kembali ke musim semi tahun 1996. Itu adalah malam biasa pada tanggal 9 April. A baru saja berusia 18 tahun. Dia adalah pekerja pabrik biasa. Hari itu dia makan malam bersama rekan kerjanya Yan Feng. Mereka berdua berjalan kembali ke pabrik untuk beristirahat. Mereka melewati sebuah toilet umum yang tua dan rusak. Udara dipenuhi dengan kelembapan dan bau tak sedap. Tiba-tiba, mereka mendengar suara minta tolong yang lemah. Suara itu terputus-putus, seperti berasal dari dalam toilet. A dan Yan Feng saling bertatapan. Mereka merasa sedikit takut di hati, tapi tetap memutuskan untuk masuk dan melihat. Mereka menyalakan korek api. Dengan cahaya api yang redup, perlahan masuk ke toilet yang gelap. Pemandangan yang terlihat membuat mereka terkejut. Seorang wanita muda terbaring telanjang di lantai. Tubuhnya dingin. Sudah tidak bernapas. Di lantai ada beberapa jejak yang berantakan, seperti ada tanda-tanda perjuangan. A terpaku selama beberapa detik. Setelah sadar, dia segera mengeluarkan ponselnya, menelepon polisi. Dia menjelaskan situasi kepada polisi dengan suara gemetar, merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang baik. Polisi segera tiba di tempat kejadian. Beberapa polisi memeriksa toilet, sambil bertanya kepada A dan Yan Feng. Keduanya dengan jujur menceritakan bagaimana mereka menemukan mayat. Mengira mereka hanya membantu penyelidikan. Setelah memberikan keterangan, mereka bisa pulang untuk beristirahat. Tapi perkembangan kejadian melampaui dugaan mereka. Polisi tidak membiarkan mereka pergi, malah membawa mereka ke kantor polisi. A dan Yan Feng dipisahkan, dikurung di ruang interogasi yang berbeda. Saat itu pertengahan tahun 90-an. Teknologi penyelidikan di Mongolia Dalam sangat tertinggal. Tidak ada teknologi tes DNA. Pencocokan sidik jari juga belum matang. Apalagi kamera pengawas yang tersebar di seluruh kota. Pemecahan kasus terutama bergantung pada penyelidikan manual dan pengakuan. Dan kasus pembunuhan ini terjadi di tempat terpencil. Petunjuk sangat sedikit. Polisi berada di bawah tekanan besar. Mereka terburu-buru mencari terobosan. Maka mereka mengarahkan perhatian pada dua orang yang melapor. Polisi memeriksa jejak kaki di tempat kejadian, menemukan bahwa beberapa jejak mirip dengan sal sepatu A dan Yan Feng. Mereka langsung membuat kesimpulan, menetapkan bahwa keduanya adalah pelaku. Kesimpulan ini datang terlalu tiba-tiba. A dan Yan Feng benar-benar bingung. Mereka hanya lewat dan melapor ke polisi. Bagaimana mereka bisa menjadi pembunuh? Keduanya berusaha keras menjelaskan, mengatakan bahwa mereka hanya membantu dengan niat baik. Tapi polisi sama sekali tidak mendengarkan. Pemeriksaan dimulai. Malam itu, kantor polisi terang benderang dengan lampu. Beberapa polisi bergantian masuk, memeriksa A dan Yan Feng secara intensif. Yan Feng mengenang kemudian. Dia dikunci di kursi. Dari ruangan sebelah terdengar suara meja dan kursi yang digeser, dan teriakan kesakitan AA. Dia bisa merasakan temannya sedang menderita. Polisi yang memeriksanya berbicara dengan nada keras. Berulang kali bertanya apakah AA yang melakukannya, bahkan secara tidak langsung menyinggung.
menyarankan bahwa jika dia menunjuk AA, dia bisa pergi. Yan Feng menggertakkan gigi, menolak berbohong untuk menyakiti temannya. Dia bilang AA adalah orang jujur, berhati baik. Dari kecil hingga besar tidak pernah melakukan kejahatan, tapi kata-kata itu tidak berguna. Polisi melihat dia tidak kooperatif, maka mereka meningkatkan intensitas pemeriksaan. Selama belasan jam berturut-turut tidak boleh tidur, tidak diberi air minum, bahkan pergi ke toilet dilarang. Yan Feng kelelahan secara fisik dan mental. Mentalnya hampir runtuh. Akhirnya, polisi mengeluarkan pernyataan yang sudah ditulis, menyuruhnya menandatangani, mengatakan bahwa jika menandatangani, dia bisa pulang. Yan Feng sudah linglung, menandatangani tanpa membaca isinya. Keesokan paginya, Yan Feng dibebaskan. Dia mengira A juga akan segera kembali, tapi menunggu dan menunggu, tetap tidak melihat siapapun. Dia merasa gelisah. Segera mencari orang tua A, menceritakan semuanya apa adanya kepada mereka. Orang tua A adalah pekerja biasa, tinggal di Hohhot, Mongolia Dalam. Kondisi keluarga sangat biasa. Mendengar anak mereka ditangkap sebagai pembunuh, mereka ketakutan hingga kehilangan akal. Kedua orang tua itu bergegas ke kantor polisi, berlutut di pintu masuk dan memohon dengan susah payah, mengatakan bahwa anak mereka pasti tidak mungkin membunuh. Mereka bersedia menjamin dengan nyawa mereka, tapi tak ada yang peduli dengan permintaan mereka. Polisi bersikap dingin, menyuruh mereka pulang dan menunggu kabar. Penantian itu berlangsung lebih dari sebulan. Waktu berlalu hingga tanggal 23 Mei tahun 1996. Pengadilan Menengah Kota Hohhot mengadakan sidang. Proses persidangan sangat tergesa-gesa. Bukti tidak cukup. Hanya ada jejak kaki di lokasi dan pernyataan yang ditandatangani Yan Feng. A dengan tegas menolak mengaku bersalah. Tapi pengadilan tetap menjatuhkan hukuman mati padanya. Tuduhannya adalah pembunuhan dan kejahatan kenakalan. Saat putusan dibacakan, orang tua A menangis terseduh-seduh di luar pengadilan. Mereka tidak mengerti mengapa jika bukti tidak cukup, anak mereka masih harus dihukum mati. Yang lebih membuat mereka hancur adalah 2 minggu setelah putusan, tanggal 10 Juni, A dieksekusi dengan ditembak. Dari laporan hingga hukuman mati, seluruh proses hanya memakan waktu 62 hari. Kecepatan ini sangat luar biasa. Prosedur hukum normal setidaknya memakan waktu setengah tahun atau lebih, tapi kasus ini seperti diputar cepat. Orang tua A menyaksikan anak mereka mati secara tidak adil dengan mata kepala sendiri, berduka hingga hampir tidak bisa hidup lagi. Mereka berlari ke kantor polisi, meminta penyelidikan ulang, namun ditolak berulang kali. Tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang bersimpati, ada yang memandang dingin, bahkan ada yang menunjuk-nunjuk. Kedua orang tua itu menahan tekanan besar, tetap yakin bahwa anak mereka tidak bersalah. Saat itu, Wakil Direktur Feng Ziming bertanggung jawab atas kasus ini. Karena memecahkan kasus dengan cepat, dia mendapat penghargaan, mendapat pujian dari atasan. Tapi tak ada yang tahu, penghargaan ini diperoleh dengan mengorbankan nyawa seorang pemuda 18 tahun. Waktu berlalu perlahan. Orang tua A tidak menyerah. Mereka mencari bantuan kemana-mana, berharap bisa mengembalikan keadilan untuk anak mereka. Tapi kebenaran ditutupi lapis demi lapis. Hingga 9 tahun kemudian,
Tahun 2005, seorang penjahat bernama Zhao Zihong ditangkap. Keadaan akhirnya mulai berubah. Zhao Zihong adalah pembunuh berantai yang terkenal jahat, melakukan lebih dari 20 kasus di Mongolia Dalam, merenggut 10 nyawa tak berdosa. Penduduk setempat takut membicarakannya. Setelah ditangkap, dia mulai mengaku atas kejahatannya. Salah satu kasus membuat polisi tercengang. Dia bilang beberapa tahun lalu di dekat pabrik rokok, mengikuti seorang wanita muda, menguntitnya ke toilet, melakukan penganiayaan dan mencekiknya hingga mati. Itu adalah kasus pembunuhan pertamanya. Dia mengatakannya dengan sangat jelas. Bahkan lokasi toilet yang tepat dia gambarkan dengan sama persis. Polisi membandingkan dengan dokumen kasus tahun itu, menemukan bahwa itu sangat cocok dengan kasus AA. Saat melihat detailnya, Zhao Zihong tahu lebih banyak daripada yang tercatat. Mereka menyadari bahwa pelaku sebenarnya adalah dia. A difitnah. Tapi yang aneh adalah polisi tidak segera bertindak, malah diam secara kolektif. Berita ini perlahan sampai ke telinga orang tua A. Mereka mulai bersemangat, segera meminta penyelidikan ulang kasus. Tapi orang-orang yang menangani kasus saat itu masih di posisi mereka. Mereka takut kebenaran terungkap dan melibatkan diri mereka sendiri. Maka mereka berusaha keras menghalangi, bahkan mengancam orang tua A. Kasus ini kembali terhenti. Kedua orang tua itu panik dan kebingungan. Zhao Zihong membawa banyak kasus pembunuhan, bisa dieksekusi kapan saja. Jika dia mati, kebenaran akan hilang. Mereka berlarian ke sana kemari, tapi tak ada yang mau membantu. Hingga seorang wartawan muncul. Tang Ji dari Xinhua mendengar tentang ini. Dia tersentuh oleh penderitaan orang tua A. Memutuskan untuk membantu mereka mencari keadilan. Tang Ji menghabiskan beberapa hari mempelajari detail perjalanan kasus, menyusun semua petunjuk menjadi dokumen, menyerahkannya ke pemerintah pusat. Pemimpin tingkat atas terkejut saat melihatnya. Segera memerintahkan penyelidikan ulang kasus tahun 1996. Setelah tim investigasi mengambil alih, memastikan bahwa A memang difitnah, mengira kebenaran akan segera terungkap. Tapi kesulitan baru saja dimulai. Pihak yang menangani kasus saat itu panik. Mereka menggunakan kekuasaan mereka, berusaha mati-matian menutupi fakta, bahkan memeriksa Zhao Zihong semalaman, memaksanya mengubah pernyataan, mengatakan bahwa pembunuhan di toilet tidak ada hubungannya dengannya. Kemajuan tim investigasi sangat terhambat. Untuk mencegah hal tak terduga, mereka memindahkan Zhao Zihong ke tempat lain, mengirim penjaga bersenjata berat, berharap dia mengatakan kebenaran di pengadilan. Tapi pada hari persidangan, pengadilan menengah Hohhot mengadili Zhao Zihong. Pihak penuntut hanya menyebut 9 kasus pembunuhan, tapi justru mengabaikan kasus AA. 9 nyawa sudah cukup untuk hukuman mati. Jika Zhao Zihong dieksekusi, ketidakadilan AA tak akan pernah bisa dibersihkan. Tang Ji panik, menulis dokumen kedua, melaporkannya dengan segera. Pemerintah pusat memerintahkan penangguhan putusan Zhao Zihong dan terus menahannya. Zhao Zihong berada di penjara selama beberapa waktu. Hati nuraninya akhirnya tersentuh. Dia menulis surat penyesalan, mengakui bahwa pembunuhan di toilet adalah perbuatannya, tidak ada hubungan sama sekali dengan AA. Dia meminta pemerintah mengembalikan keadilan untuk AA dan menghukum dirinya sesuai hukum.
Tapi meski begitu, pihak yang terlibat masih tidak menyerah. Mereka menggunakan koneksi, terus menunda penyelidikan. Kasus ini kembali macet. Tang Ji memutuskan untuk mengambil risiko besar. Dia menulis seluruh cerita menjadi laporan, memuatnya sebagai berita utama di berbagai media. Judulnya adalah Pemuda 18 tahun mati terfitnah. Artikel itu menceritakan pengalaman AA secara rinci, dan penderitaan 18 tahun orang tuanya. Begitu berita itu keluar, rakyat seluruh negeri gempar. Suara kemarahan dan simpati membanjiri. Tekanan opini publik terlalu besar. Pihak yang terlibat tak bisa bertahan lagi. Tanggal 20 November tahun 2014. Pengadilan Tinggi Daerah Otonom Mongolia dalam bertindak, mengumumkan pembukaan kembali kasus AA. Setelah penyelidikan mendalam. Tanggal 15 Desember. Pengadilan secara resmi memutuskan A tidak bersalah. Setelah 18 tahun, pemuda yang mati terzalimi ini akhirnya dibersihkan namanya. Di lokasi persidangan, orang tua A menangis terseduh-seduh. Mereka menunggu hari ini terlalu lama. Selama 18 tahun, mereka menanggung rasa sakit kehilangan anak mereka dan memikul kesalahpahaman dari luar. Kini anak mereka terbukti tidak bersalah, tapi mereka sama sekali tidak bisa bahagia. Pengadilan memberikan kompensasi negara sebesar 2,05 juta. Tapi sebanyak apapun uang, tidak bisa mengembalikan satu nyawa yang hidup. Melihat kembali pihak yang terlibat, pada tahun itu mereka menangani kasus secara tidak sah. Dan setelahnya berulang kali menghalangi kebenaran. 7 orang akhirnya dihukum sesuai hukum. Menerima hukuman hukum yang berat. Beberapa kehilangan jabatan, yang lain masuk penjara. Keadilan terlambat 18 tahun. Tapi setidaknya tidak absen. Kasus ini membuat orang tak henti merasa sedih. Ini menunjukkan kelemahan sistem peradilan di tahun 90-an, dan juga membuat orang berpikir, jika teknologi lebih maju, jika penanganan kasus lebih ketat, apakah AA akan memiliki akhir yang berbeda? Pemuda berusia 18 tahun seharusnya memiliki kehidupan yang baik, namun karena kesalahan pengadilan, selamanya berhenti di tahun 1996. Orang tuanya menggunakan 18 tahun untuk mendapatkan kebenaran, namun tak bisa lagi melihat senyum anak mereka. Pelajaran apa yang ditinggalkan kasus ini kepada kita? Bagaimana pendapatmu tentang kasus ini? Silakan tinggalkan komentar untuk berbagi pendapatmu.